Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurlaila dari Administrasi Pendidikan 2018B Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan sedikit membahas mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada konsep kualitas kehidupan kerja. Aktivitas bekerja bagi seorang individu tidak semata-mata hanya ditujukan untuk mendapatkan upah, melainkan juga merupakan sebagai atau bagian dari sisi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga kondisi kerja yang sehat merupakan faktor yang penting bagi produktivitas kerja dan kesehatan orang-orang yang bekerja. Mutu atau kualitas kehidupan kerja ini disebut sebagai upaya untuk memanusiakan lingkungan kerja. Hal ini menjadi amat sangat penting manakala pegawai merasa bahwa dirinya atau para pegawai memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sebagai karyawan yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life menjadi sangat penting. Keberadaannya dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi, karena hal ini terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Pendapat Nadler dan Lawler ini memandang bahwa kualitas kehidupan kerja sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Stan Kosten pada tahun 1993 mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja yaitu mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Selain itu, Stan Kosten juga mengemukakan bahwa dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan suatu waktu dapat mengalami kematian. Saat ini organisasi betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai, yang mana terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Dalam perkembangannya sampai saat ini bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Dalam kajian kualitas kehidupan kerja, hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dikelola secara baik, sehingga menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu manajemen yang memperhatikan kajian perilaku organisasi, termasuk ketika organisasi atau pihak manajemen menghadapi aksi mogok pekerja. Selanjutnya yaitu ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Pemecahan masalah kualitas kehidupan kerja terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjanya atau anggotanya. Pada intinya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam kajian Kosten, peningkatan kualitas kehidupan kerja ini dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau disebut dengan job enrichment. Kosten mendefinisikan pengayaan pekerjaan itu sebagai suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Salah satu contoh dari pengayaan pekerjaan ini yaitu dengan meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai.
Pengayaan pekerjaan ini didasarkan pada peningkatan kualitas suatu pekerjaan. Konsep ini dikembangkan berdasarkan teori motivasi dari Hertzberg yang menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya, sehingga memberi kesempatan untuk prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja ini, selain pengayaan pekerjaan, dapat dilakukan juga dengan job enlargement atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan ini didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan ini juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kualitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya, hal ini dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu hal yang lebih besar. Rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan ini merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contoh perluasan pekerjaan ini adalah memberi tugas tambahan kepada pegawai untuk menyiapkan bahan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerja bagi pegawai atau karyawan merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai atau karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Jika ada perluasan pekerjaan bagi karyawan tetapi sebagai sanksi atau hukuman bagi pegawai tersebut, maka hal ini bukanlah merupakan bagian dari job enrichment atau job enlargement. Adapun hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja. Jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja akan lebih baik. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mutlak, sebab kinerja juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Richard Walton mengemukakan 8 kategori utama. Di antaranya yang pertama yaitu kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua ada kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Lalu selanjutnya ada kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Lalu yang kelima ada perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada hak-hak yang dimiliki karyawan. Lalu ada kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang terakhir ada relevansi sosial kehidupan kerja. Selanjutnya ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Pada kondisi manusia ini berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu. Dalam waktu yang cukup lama akan menjadi budaya organisasi tersebut. Lalu masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Dan yang terakhir adalah masalah fisik lingkungan, yaitu berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Pemecahan masalah mutu kehidupan kerja organisasi, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya yaitu pengayaan pekerjaan, lalu menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, memberikan pujian dan penghargaan, lalu ada pendelegasian wewenang dan mengubah lingkungan kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.